Tsumma ad-Dimashqi, Damaskus. Dari kota Nawa, nama kampung kecil. Kotanya adalah Damaskus. Ad-Dimashqi beliau nih ya. Orang alim yang besar ya. Luar biasa ilmunya, menguasai semua bidang ilmu. Imam Nawawi ini termasuk ulama yang mutafannin fi kulli funun, orang yang ahli dalam semua bidang ilmu. Bidang bahasa Arab dia ahlinya, ya. Bidang fikih banyak karangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Insyaallah kita akan masuk ke kitab baru. Ini kitab baru sampai. Tadi sore sampai. Baru buka tadi sebelum Isya. Sampulnya, apa? Bungkusnya dari Shopee. Ini baru saya buka nih. Sekarang sama gitu nih buka. Kitab Bustanul Arifin. Karangan Al-Imam Al-Alama Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi rahmatullah alaih. Bustanul Arifin, bustan artinya taman. Al-Arifin, orang-orang yang arif. Ya sana. Jadi tamannya orang-orang yang arif. Bustanul Arifin. Ini kitab hadis. Kitab hadis. Kitab ini lebih tipis dari kitab karangan Imam Nawawi sendiri, Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi banyak karangan kan? Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar. Ini kitab seperti ringkasan lah ya. Singkatan dari Riyadhus Shalihin. Kitab hadis nih. Tapi enggak semuanya hadis ya, tidak semuanya hadis. Cocok nih untuk kita ngaji. Kalau saya lihat ini cocok karena enggak terlalu tebal. Kalau Riyadhus Shalihin itu terlalu tebal. Ya, ada sekitar 1.800 hadis. Kita itu 1.800 hadis. Enggak tahu berapa tahun tamatnya kalau ngajinya seminggu sekali cuman. Ya. Ini insyaallah ya enggak terlalu tebal. Mudah Allah membantu kita dalam mempelajarinya dan memfahamkannya. Imam Nawawi rahmatullah alaih. Yang sedikit kita membahas tentang terjemah Imam Nawawi, biografi Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Dia adalah Muhyiddin. Ya. Gelar dia, laqab dia Muhyiddin. Artinya orang yang menghidupkan agama. Ya, gelar dia tuh, ya, para ulama terdahulu ada gelar, ada laqab. Ya. Jadi laqabnya Imam Nawawi adalah Muhyiddin. Artinya orang yang menghidupkan agama. Kunyahnya adalah Abu Zakaria. Namanya Yahya bin Sharaf. Ya, nisbatnya An-Nawawi. Itu sudah tadi saya bahas enggak ya? Ada 4 macam mengenai nama. Dalam bahasa Arab ini ada 4 macam. Pertama, laqab. Arti laqab itu gelar. Gelarnya apa? Ya. Yang kedua, kunyah. Kunyah adalah nama panggilan. Sehari-hari dia dipanggil apa? Masyarakat memanggilnya apa? Kunyah, nama panggilan. Yang ketiga, isim. Baru nama. Ya, nama. Nama yang diberikan oleh orang tua kita. Isim. Nama ada di KTP. Nah, ya. Nama asli. Itu ismun ya.
Dan yang keempat adalah nisbah. Nisbah ini kepada siapa atau kepada apa dia dinisbatkan, dikaitkan. Biasanya kepada tempat kelahiran. An-Nawawi ini adalah nama kota Nawa, kota kecil di Syria. Di Syria sekarang, di kota Syam dulunya ya. Namanya Nawa. Imam An-Nawawi lahir di kota Nawa. Maka dia disebut An-Nawawi. Ya, An-Nawawi dinisbahkan kepada tempat kelahirannya. Kalau bapak lahir di Jambi, berarti Al-Jambi. Ya. Lahir di Padang, Al-Fadani. Ya, Al-Fadani, seperti Syekh Yasin Al-Fadani, ulama besar di Mekah. Ya. Lahirnya dia orang Padang. Maka disebut Syekh Yasin Al-Fadani karena di dalam bahasa Arab tak ada eng. Tak ada eng. Maka Al-Fadani, bukan Al-Fadani. Ya, karena di Arab tak ada eng. Al-Fadani. Syekh Daud Al-Falimbani. Al-Falimbani. Ya, orang Palembang. Nah, Arab tak ada eng, maka Falimbani. Tak ada P, tak ada ya. Palembang enggak ada. Dalam bahasa Arab hanya ada fa, bukan P. Ingat Pak ya, kita orang Sunda biasa ini. Saya nyebut fa. Ya. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Fa aina. Li ila fi Quraisy. Salah. Li ila fi, bukan pi. Karena dalam bahasa Arab tak ada P. P enggak ada bahasa Arab. Yang ada fa, fi, fu. Ya. Ila fi, bukan pi. Nah, nama dia adalah Yahya bin Syarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi thumma ad-Dimashqi. Damaskus, dari kota Nawa, nama kampung kecil, kotanya adalah Damaskus. Ad-Dimashqi beliau nih ya. Orang alim yang besar ya. Luar biasa ilmunya, menguasai semua bidang ilmu. Imam Nawawi ini termasuk ulama yang mutafannin fi kulli funun, orang yang ahli dalam semua bidang ilmu. Bidang bahasa Arab dia ahlinya. Ya, bidang fikih banyak karangannya, bidang tafsir, bidang hadis, semua hampir di semua cabang-cabang ilmu ada karangan dia. Nahwu sorof ya, ada karangan beliau. Luar biasa. Ini sedikit ulama yang menguasai semua bidang ilmu, Pak. Nah, Imam Nawawi itu menguasai semua bidang ilmu. Subhanallah ya. Kemudian bukan hanya ahli ilmu, dia juga zahid, orang yang zuhud. Ya, zuhud. Abid, ahli ibadah, wara', sangat berhati-hati. Rahmatullah alaih. Dilahirkan pada bulan Muharram, bulan pertama di tahun Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan pertama. Bulan Muharram pada tahun (631) Hijriah. 631 Hijriah. Nah, Pak. Berarti abad berapa? Abad ke-7 ya. 631 Hijriah. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah tahun berapa itu? Salah. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah tahun berapa? Tahun pertama. Itulah awal penempatan tanggal Hijriah itu, tahun Hijriahnya, tahun Hijriahnya. Itu 1 Hijriah. Nabi meninggal pada tahun berapa? 23. Pada tahun berapa? Nabi meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah. Karena Nabi di Mekah, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Genap 10 tahun, masuk tahun ke-11 ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal dunia. Baru 2 bulan lebih dikit
Nabi meninggal dunia. Tahun ke-11-nya. Jadi Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Beliau Imam Nawawi lahir 631 Hijriah. Berarti 600 berapa? 21 ya setelah Nabi meninggal dunia. 621 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Dan wafatnya pada tahun 676. Hitung Pak. Lahir 631, wafat 676. Berapa tahun tuh? 45. Terlalu mudah, ya. Kalau dihitung antara jumlah umurnya, kemudian dibagi hari-hari, ya. Jumlah umur berapa? 45. 45 tahun itu berapa hari itu? Berapa hari? Ya. Anggaplah dapat ya. Dah, lama itu berapa hari. Kemudian dibagi dengan jumlah halaman semua kitab dia. Semua kitab yang dia karang selama dia hidup, berapa jumlah halaman? Enggak. Itu kira, maka bisa dihitung, dikalkulasikan kurang lebih kalau dihitung dari nol lahir. Padahal dia baru mulai belajar kapan? Umur 7 tahun ya. Mulai ngarang kitab paling umur 15 tahun. Itu kalau cepat itu untuk ingat. Paling kalau umur kita ini umur 25 tahun, umur 30 tahun ya baru ngarang kitab. Tapi kalau dia dihitung dari 0 tahun sampai 45 tahun dengan karangan yang dia tulis, maka setiap hari dia menulis lebih daripada 10 lembar. Bukan halaman, 10 lembar setiap hari. Itu kalau dari 0 tahun. Luar biasa Imam An-Nawawi. Payang mikir itu Pak. Apakah sih keberkahan ilmu? Oh ya. Bapaknya sendiri pernah cerita, bapaknya Yahya, Syaraf. Siapa nama dia? Nabi Yahya bin Syaraf. Bapaknya pernah bercerita, pernah si Yahya nih di Imam Nawawi ini tidur di samping saya, kata bapaknya. Waktu itu umur dia baru 7 tahun. Umur Imam Nawawi baru 7 tahun. Pada malam bulan Ramadan, malam ke-27. Malam ke-27 bulan Ramadan, dia tidur samping saya. Malam hari dia bangunin saya. Pertengahan malam dia bangunin saya dan dia berkata, "Wahai bapakku, apa cahaya ini? Aku nampak cahaya menerangi rumah kita nih. Menerangi rumah." Maka dia pun membangunkan keluarganya semuanya. Tapi semua keluarganya nggak ada yang melihat cahaya itu. Hanya beliau yang melihat cahaya itu. Maka bapaknya mengatakan, semenjak itu aku tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena An-Nawawi melihat cahaya yang terang benderang menerangi rumahnya. Kemudian muridnya Imam Ibnu Attar, rahmatullah alaih. Imam Nawawi punya murid Ibnu Attar. Bercerita, guruku Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqishi, waliullah, rahmatullah alaih, berkata, aku melihat Syekh Muhyiddin dari Imam Nawawi ketika berumur 10 tahun di kota Nawa, masih kecil dia, tapi sudah nggak suka main-main. Ya, dewasanya lebih dulu daripada umurnya. Umur 10 tahun tapi nggak suka main-main. Masya Allah. Kalau diajak kawan-kawannya main, dia nggak mau. Dipaksa kawan-kawannya main, dia lari dan dia nangis. Nangis dia, dipaksa main. Maka ada yang nanya, Syekh Muhyiddin tanya, wahai anakku, mengapa kau menangis? Aku nggak mau main. Ngapa kau mainlah sama kawan? Maka apa dia bilang, lam nukhlaq bihadza, wahai tuanku, wahai pamanku, saya tak diciptakan untuk ini. Saya tak diciptakan untuk ini. Itu keluar dari siapa? Dari anak berumur 10 tahun. Yang memang betul masa main kan? Subhanallah. Maka kata, dan dia sibuk baca Quran, menyendiri dari kawannya baca Quran. Maka kata Syekh Yasin Al-Maraqishi, sejak itu aku cinta pada anak-anak ini.
Aku cinta kepada anak ini, itu Imam An-Nawawi. Bapaknya menaruh dia di dukan, di toko. Bapaknya punya toko, ditaruhnya Imam Nawawi jaga toko. Maka Imam Nawawi di sela-sela waktunya selalu sibuk dengan Quran. Kalau tak ada pembeli, dia sibuk habiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Maka aku, kata Imam Yasin Al-Maraqishi, datang kepada guru Qur'annya. Aku berkata pada guru Qur'an Imam Nawawi, ini anak tolong jaga baik-baik. Ini anak saya harapkan akan menjadi orang paling alim di zamannya, yang paling soleh, yang paling takwa di zamannya, dan akan banyak manfaat umat daripada beliau ini. Allah. Maka gurunya mengatakan kepada saya, engkau ahli nujum ya? Engkau peramal ya? Ya, kata guru Imam Nawawi, engkau peramal ya? Maka aku mengatakan, enggak. Tapi hatiku seperti ada bisikan. Hatiku membisikkan. Maka gurunya pun mengatakan itu pada bapaknya. Maka bapaknya pun mulai tawajuhkan Imam Nawawi kepada belajar ilmu agama. Mulai menuju kepada Quran. Sampai dia khatam Quran, padahal dia masih belum balik. Imam Nawawi hafal Quran 30 juz, usia dia masih belum nahazal balagh. Nahazal ihtilam itu apa artinya? Dekat lagi balik, tapi belum balik. Mendekati balik. Luar biasa. Cepat. Ini di Nawa, di Damaskus. Kemudian banyak cerita namanya. Cerita lain bahwa pada umur dia yang ke 19 tahun, pada tahun ke 649, maka dia mulai tinggal di madrasah Rawahiyah namanya di Damaskus, madrasah Rawahiyah, dan belajar ilmu di situ ya. Jangan sungguh-sungguh dalam belajarnya. Tidak dapat dibilang bagaimana kesungguhan Imam An-Nawawi dalam belajar. Katakan bahwa Imam Nawawi ini termasuk orang yang menghabiskan malamnya untuk belajar. Ya. Kemudian ini juga tidak lepas daripada jasa bapaknya, Pak. Jadi Imam Nawawi termasuk orang yang waktu kecil tidak ada ibu. Hidup sama bapak. Bapaknya ini semenjak Nawawi belajar Quran, belajar ilmu agama, maka bapaknya tidak pernah memasukkan ke mulut Imam Nawawi makanan yang syubhat. Tak pernah kasih makanan yang syubhat. Dia hanya mengasih Imam Nawawi makanan dari hasil panen kebunnya sendiri. Gandum dari kebunnya, buah-buahan dari kebunnya. Imam Nawawi tak pernah makan kecuali daripada hasil panen bapaknya sendiri, kebun bapaknya sendiri. Luar biasa. Jadi keberhasilan anak ini, Pak, sangat-sangat ya berkaitan penting dengan kerja bapak. Bapak kasih makan apa udah anak? Anak nakal. Jangan salahkan anak, salahkan diri sendiri. Karena kamu kasih makan dia yang subhat-subhat. Ingat. Kalau mau anak kita soleh, kasih dia makanan yang halal. Maka nanti insya Allah palingkan hati kepada kebaikan. Mudah hafal, mudah menerima nasihat, taat, patuh. Ya. Jadi kalau dikasih makanan yang haram, ya gimana ya tubuhnya? Kayak Imam Nawawi termasuk anak yang dari kecil tak pernah makan yang haram. Dan bapaknya pesan kepada Nawawi, kau tak boleh makan kecuali apa yang bapak kasih. Kau tak boleh makan kecuali apa yang bapak kasih. Subhanallah. Nah, dari sini, maka jadi pelajaran bagi kita bagaimana menjadi seorang bapak. Kalau menjadi anaknya, kalau anak kita mau jadi baik, kita mulai dari kita yang mulai. Bahwa ulama mengatakan bahwa Imam Nawawi tidak pernah istirahat dan tak pernah santai dalam hidupnya. Ya, tidak pernah dia menikmati masa-masa santai itu, tidak pernah. Dikit dapat waktu langsung disibukkan dengan ilmu, Sungguh-sungguh betul.
Maka dia bilang, ulama, kalau seandainya di zaman itu ada disebutkan orang yang bersungguh-sungguh, orang beristihad, ya susah payah, maka orang akan mengatakan itu Nawawi. Itu Nawawi. Pernah menjadi sebutan kalau anak itu sungguh-sungguh, Nawawi betul kamu nih. Nawawi betul kamu nih. Ya, karena apa? Imam Nawawi orang yang sungguh-sungguh sehingga dia jadi sebutan bibir. Kalau anak tadi rajin betul disebut Nawawi betul kamu nih. Nah, gitu ya. Setelah dia khatamkan hafalan Quran, hafiz Quran 30 juz di kota Nawa. Jadi hafiz di kota Nawa. Ini bagus ya, kalau hafiz Quran ini bagusnya di kampung sendiri. Nah, kayak orang Pakistan, kalau hafiz Quran di kampung dia, di rumah dia lah. Jangan jauh-jauh nah mondok. Kalau hafiz Quran, ya. Kalau hafiz Quran itu rumah sendiri, we. Maka itu diperbanyaklah maktab-maktab. Di setiap masjid ada maktab Al-Quran. Apa artinya? Tempat ngapal Quran. Arahan masa kita kan bahwa bagaimana di setiap masjid, di setiap kampung ada masjid yang di situ anak-anak sekitar masjid belajar Quran dan menghafal Al-Quran. Sehingga mereka dari kecil, karena pondok sekarang kan hanya menerima anak-anak yang sudah tamat SD. Jadi anak-anak menjelang tamat SD, apa kerja dia? Main-main, rusak sudah anak gitu. 6 tahun di SD, ya nggak main-main, nonton, bergaul, ya, rusak. Lah terlambat ngapa Qurannya. Baru setelah tamat SD, umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, masuk pondok. Baru mulai belajar A, ba, ta. Gimana ya? Mana mau menguruskan lidah lagi. Ya, terlambat. Maka itu dianjurkan di setiap kampung ada pondok-pondok tahfiz. Pondok tahfiz yang enggak nginap. Kalau pondok tahfiz yang nginap, ya anak-anak kecil nginap bagaimana jauh dari orang tuanya. Ya, anak pondok tahfiz yang enggak nginap, datang pagi, pulang sore. Nginap di rumah. Dianjurkan setiap kampung ada rumah tahfiz atau pondok tahfiz yang enggak nginap. Fungsinya apa? Anak-anak di sekitarnya belajar tahfiz, balik ke rumah, makan di rumah. Jadi pondok tahfiz tak perlu menyiapkan makanan, makan di rumah. Tak perlu menyiapkan asrama tidak di rumah, hanya tempat belajar. Mudah Pak? Mudah, mudah-mudahan Allah wujudkan di sini. Enggak perlu nginap. Setiap kampung itu. Sehingga anak-anak kita dari kecil sudah tumbuh dengan Quran. Nah, zaman dulu itu zaman dulu. Ya, zaman sekarang itu dianjurkan oleh masing-masing kita setiap kampung ada rumah tahfiz. Sehingga orang kalau belajar ngapal Quran, jadi hafiz Quran enggak perlu jauh-jauh. Ya, kalau kita pondokkan anak terlalu kecil kurang bagus. Karena masa dia masih butuh orang tua. Masih butuh arah orang tua, dekat dengan ibu dia, dekat dengan bapaknya, masih membutuhkan itu. Ya. Jangan terlalu cepat mondokin anak lo. Tapi kalau mondokin anak PP, dia pulang ke rumah di malam hari bapaknya nengok dia bagaimana dia belajar, ibunya nanyoin dia. Nah, masih dapat kasih sayang ibu, kasih sayang bapak. Ada kesempatan khidmat ibu, khidmat bapak di rumah, itu bagus. Ya, PP. Sama nggak SD kan? SD kan PP. Ini SD diganti dengan pesantren. Apa judulnya enggak? Dan isinya ini belajar SD. Aku jelas di PPKN, matematik, enggak, PKS. Ini ya pesantren, ngapa Quran. Nah, itu di Pakistan gitu Pak, banyak. Di Pakistan. Jadi kalau kami gitu tuh kadang-kadang iri, Pak. Di Pakistan tuh anak-anak umur 10 tahun banyak sudah hafal Quran. Umur 10 tahun hafal Quran. Ada kawan saya yang belajar sama saya, sama belajar lah, satu kelas. Umur 7 tahun hafal Quran. 7 tahun hafal 30 juz. Dari sana biasa. Maka kalau kita dengar Imam Syafi'i hafal umur 6 tahun, wajar. Karena zaman sekarang ada anak umur 7 tahun hafal Quran. Dari kecil, dari belajar ngomong dia sudah dengan Quran. Ya dengan Quran, karena suasana di sekitar rumah dia suasana Quran. Semoga Allah ciptakan seperti ini insyaallah. Maka setelah hafal Quran di kota Nawa, mulai dia belajar ilmu-ilmu agama. Jadi ya, ulama ada yang berpendapat bagusnya Quran dulu. Anak tadi baru beranjak ya besar kasih Quran, biar ngapal Quran. Karena masa-masa kecil ini
paling bagus ngapal. Ya. Nanti setelah hafal Quran baru dia belajar ilmu agama. Ada sebagai ulama yang berpendapat dibalik. Enggak, awal dikasih tahu ilmu agama dulu. Diajari ilmu agama, bahasa Arab, nahwu, shorof, ya, diajari ilmu agama. Adalah dia dewasa, lah paham dia ilmu agama, baru ngapal. Ya tertib masing-masing ya, tertib. Kalau Gus Baha kayaknya yang kedua lebih senang dia. Ngaji ilmu agama dulu, lah alim, baru ngapal. Ya. Terserah. Kalau di Pakistan terbalik, kalau di Pakistan kecil hafal Quran dulu, walaupun tak ngerti arti. Tinggal hafal dulu. Nah, nanti kalau sudah hafal baru belajar ilmu agama. Kedua-duanya baik. Tergantung suasana dan keadaan, kemampuan kita juga. Nah, Imam Nawawi ini pertama ngapal Quran dulu, baru dia belajar ilmu agama. Mungkin kalau dibaca semua Pak, ya, panjang betul nih, tentang biografi Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Saya pun baru buka nih, nanti saya tolak dulu, nanti baru kita sampaikan lagi. Ya, oke. Itu mungkin pengenalan. Kalau Bapak ada kemampuan, bisa beli kitab nih, Bustanul Arifin. Namanya Bustanul Arifin. Ya. Enggak mesti seperti ini, boleh terjemahannya boleh. Ya, terjemahannya boleh. Namanya Bustanul Arifin, terjemahan. Ada terjemahannya ya. Bustanul Arifin. Karangan Imam An-Nawawi. Jadi kita ngaji dengan kitab, itu lebih enak lagi. Rahmatullah alaih. Ya. Sama ya, cukup sekali ini untuk permulaan. Ada pertanyaan di sini, Pak? Tidak ada pertanyaan. Tinggal ngamalinnya ya. Nah, jadi Nawawi itu bukan nama. Bukan nama, tapi apa? Nisbah. Jadi kalau kita ngasih nama anak, siapa nama anak Pak? Nawawi. Nah, ya, Nawawi itu bukan nama. Orang Nawawi. Orang Nawa. Disebut Nawawi, orang Nawa. Ya. Siapa nama? Syafi'i. Syafi'i itu bukan nama. Ghazali itu bukan nama. Bukhari itu bukan nama. Itu semua nisbah. Itu semua nisbah. Ya. Itu perlu diketahui ya. Tapi ya nggak ada salah juga kasih nama Nawawi, Syafi'i, ambil berkah. Ambil berkah. Ya. Yang nama itu yang nama dipanggil sehari-hari. Ya. Kalau Abu-Abu itu adalah kunyah. Apa? Kunyah, panggilan. Orang Arab itu lebih senang dipanggil dengan kunyah ketimbang dengan nama. Nabi Muhammad itu sebelum ya dikenal di kota Mekah apa? Bukan Muhammad, apa? Abul Qasim. Abu Qasim. Orang manggil Abu Qasim karena anak dia yang paling besar laki-laki namanya Qasim. Ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Orang manggilnya Abu Qasim. Itu kebiasaan di Arab. Kami pernah gerak di Yordania 3 bulan. 3 bulan di Yordan, sebulan di Saudi sama Haji Sekali Laut, ingat. Itu di Yordan itu kalau kita kenalan sama nama Abu Anas, Abu Hamzah. Mereka kenalkan diri dengan nama panggilan, bukan nama asli. Siapa nama asli kamu? Jauh nama aslinya, lain. Tapi kalau kenalan pakai Abu-Abu. Ya, Abu-Abu. Maka di Indonesia lebih banyak orang pakai Abu-Abu ya. Jadi nama asli ya, jadi nama asli. Karena artinya dipanggil sehari-hari. Itu dipanggil sehari-hari. Jadi terkenalnya dengan Abu jadi. Nama apa namanya? Kunyah, Pak. Kunyah. Ya, nama panggilan kunyah. Nama panggilan ini bisa kebanyakan diambil dari nama anak laki-laki yang terbesar. Siapa nama anak kita laki-laki yang paling besar? Maka itulah kunyah kita. Kalau ada anak laki-laki, boleh nggak anak perempuan? Boleh. Seperti Abu Po, ya.
Kayak kalau di orang-orang saudara kita Wahabi itu kan, ya, pakai nama perempuannya. Kenapa? Karena nggak ada anak laki-laki. Ya. Kalau nggak ada anak bagaimana? Bisa nggak dengan lain? Boleh. Ya. Tak mesti anak, tak mesti anak. Dengan kebiasaan sehari-hari, apa kebiasaan kita, ataupun apa kebendaan yang kita sukai. Ya. Atau boleh kita lagi. Seperti Abu Hurairah, ya. Nabi panggil Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Apa namanya? Abdurrahman bin Sakhrin. Itu nama Abu Hurairah. Tapi kunianya apa? Abu Hurairah. Ya, bapaknya kucing karena sehari-hari dia bawa kucing. Bawa anak kucing sehari-hari. Dikantongi bukan anak kucing itu kan. Ya. Jadi kata Nabi, wahai Abu, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Ya, terkenal dengan itu dia, ya. Sayyidina Ali itu dulu dipanggil Abu Turab. Abu Turab, bapaknya tanah. Kenapa? Karena sering tidur di tanah. Sering tidur di tanah. Jadi Abu Turab, kata panggilan dia, Abu Turab, ya. Ini biasanya. Boleh juga bahkan anak-anak yang belum, orang yang belum menikah. Betul. Ya. Panggil Abu. Sama nama Abu ini. Aku belum menikah kok jadi bapak. Iya, boleh. Biasa itu di Arab. Ya, orang yang belum menikah, ujung-ujangan kunyah dia pakai Abu juga, walaupun tidak punya anak. Karena tak mesti anak. Abu-abu gitu kan. Ada Nabi masuk ke rumah sahabat, yaitu ibunya Anas. Anas punya adik kecil, namanya Umar. Maka Nabi SAW panggil dia, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Umar dia punya mainan, punya burung kecil. Burungnya meninggal dunia, mati. Maka untuk menghibur hati anak kecil ini, Nabi panggil, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Wahai bapaknya Umar. Maka Nabi nggak dibilang bohong. Nabi pakai kunyah. Mengkunyakan dia, menghormati dia. Wahai bapaknya Umar, ada apa dengan burung kecil kamu? Ya, jadi boleh memanggil anak orang yang belum menikah dengan gelaran abu-abu. Ya. Jadi kemudian lakab itu adalah gelar yang bukan kita sendiri yang ngasih gelar, tapi orang sezaman dia. Orang sezaman dia memberi gelar apa? Nah, Imam Nawawi ini disebut Muhyiddin. Ya, Muhyiddin. Imam Ghazali apa yang dikasih orang-orang sekitar zaman dia? Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Hujjahnya Islam. Jadi yang gelar itu bukan dia yang ngasih gelar itu, ya, tapi orang-orang sekitar, para ahli ulama di zaman dia memberikan dia gelar itu. Nah, Imam Nawawi ini apa? Muhyiddin. Imam Syafi'i apa gelarnya? Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, orang yang menolong sunnah. Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah. Insyaallah ya, luar biasa. Ini adalah gelar-gelaran. Kalau kita ini kan profesor, doktor, gelar-gelar. Itu Pak Profesor, ya. Pak Doktor tuh nah. Ayo. Ini Muhyiddin, Hujjatul Islam, Nasirus Sunnah. Oke. Gelar, kunyah, namo, dan nisbah. Nisbah itu bisa pada tempat lahir, bisa pada tempat tinggal, bisa kepada kakek nenek kita yang telah jauh-jauh. Seperti Ghazali. Al-Ghazali itu bukan nama tempat lahirnya, tapi adalah kakek dia ketujuh. Kakek dia yang ketujuh namanya Ghazal. Maka itu Al-Ghazali. Ya. Boleh. Kalau Bapak, siapa nama kakek Bapak? Ya. Boleh kita pakai nisbah ke situ. Untuk menisbahkan seseorang pada suatu tempat itu boleh kalau sudah tinggal di situ 6 tahun minimal. Kita menamakan diri kita Jambi kalau kita tinggal di Jambi berapa tahun minimal? 6 tahun. Al-Jambi. Kalau Bapak pergi ke Banten, mau ke Silat Al-Bantani, mesti sudah tinggal di sana berapa tahun? 6 tahun. Baru Bapak berhak dikasih nisbah kepada Al-Bantani. Di Jawa Al-Jawi, ya Al-Jawi, mesti tinggal di Jawa selama 6 tahun Al-Jawi. Kalau kita pernah umroh, pernah haji, ya,
pulang dari haji kasih al-Makki. Ya, al-Makki orang Makki atau al-Madani. Al-Madani, Madinah. Tidak benar itu, salah. Menisbahkan kita kepada satu tempat syaratnya karena ilmu syaratnya 6 tahun tinggal di situ. Tinggalnya tinggal betulan yang terus menerus. Baru kita dilayakkan untuk menisbahkan diri kita kepada itu. Al-Makki berarti pernah tinggal minimal 6 tahun di Mekah. Al-Madani berarti pernah tinggal minimal 6 tahun di Madinah. Gitu Pak. Jangan mudah-mudah enggak gara-gara umur sekali langsung kasih gelar Al-Makki. Ya, khair. Nah, cukup insyaallah. Segala kasih paham semua. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب لنا الخلق طهره فلا